Kasus hari ini adalah sebuah kisah kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan oleh seorang mantan Menteri Ekonomi Kazakhstan. Menunjukkan seberapapun tingginya pendidikan dan kedudukan seseorang tidak membuat mereka lantas menjadi orang yang beradab. Pola pikir seperti kita tidak boleh membicarakan apa yang terjadi di rumah tangga, terutama jika keadaannya buruk, adalah suatu hal yang menjadikan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi, namun ditutup-tutupi, sehingga ketika ketahuan, segala sesuatunya sudah terlambat. Pada tanggal 20 November 2023, Kazakhstan diguncang oleh berita mengerikan. Seorang wanita dipukuli sampai mati di dalam sebuah restoran di kota Almaty pada 8 November 2023. Korbannya bukan sembarang wanita. Dia adalah Saltanat Nukenova, istri dari mantan Menteri Ekonomi Kazakhstan, Kuandik Bisimbayev. Yang mengejutkan, pelakunya adalah suaminya sendiri. Kejadian ini memicu gelombang protes besar tentang hak-hak dan perlindungan perempuan di Kazakhstan. Saltanat Nukenova ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Dia terbaring tidak bergerak di lantai dalam genangan darahnya sendiri. Para medis mencoba menyelamatkannya, tetapi sayangnya dia telah meninggal di tempat kejadian. Laporan ahli menunjukkan bahwa Saltanat mengalami beberapa lecet dan memar di wajahnya, kelopak mata, kulit kepala, dan di belakang telinganya. Selain itu, dia mengalami patah tulang kecil di tulang hidungnya. Para ahli menyimpulkan bahwa dia dipukuli di daerah kepala sekitar 12-13 kali. Ternyata dia telah dipukuli sampai mati selama sekitar 8 jam oleh suaminya sendiri. Mari kita melihat lebih dalam tentang kehidupan mereka. Kuandik Bisimbayev lahir di Kyzylourda pada tahun 1980. Dia berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Ayahnya adalah direktur salah satu universitas paling bergengsi di Kazakhstan dan merupakan teman dari mantan Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Dengan koneksi seperti itu, Kuandik memiliki kesempatan yang sangat luas. Dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan berkat pengaruh keluarganya. Pada tahun 1999, dia lulus dari Universitas Narsos di Almaty. Dan kemudian pada tahun 2001, dia menyelesaikan studinya di Universitas Dulati. Pada tahun yang sama, dia memperoleh gelar master di bidang administrasi bisnis dari Universitas George Washington di Amerika. Kuandik memulai karirnya sebagai manajer di Bank Pembangunan Kazakhstan dan dengan cepat menaiki tangga karir. Setiap tahun, Kuandik selalu naik jabatan. Pada tahun 2007, Kuandik menjadi Wakil Menteri Industri dan Perdagangan. Kemudian pada tahun 2009, ia menjadi Asisten Presiden Kazakhstan saat itu, Nursultan Nazarbayev. Pada tahun 2010, ia menjadi Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan. Dan akhirnya pada bulan Mei 2016, ia menjadi Menteri Perekonomian pada usia 36 tahun, menjadikannya menteri termuda di pemerintahan Kazakhstan. Seperti kebanyakan politisi, catatan Kuandik tidaklah sempurna. Dalam persidangan korupsi tingkat tinggi pada tahun 2018, dia dan 22 orang lainnya dinyatakan bersalah atas korupsi dan penyuapan saat memimpin perusahaan milik negara. Pengadilan Astana menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan melarangnya melakukan pelayanan publik seumur hidup. Namun, keadilan mudah dibeli. Dan berkat pengampunan dari Presiden Nursultan, dia dibebaskan dalam waktu singkat, setelah hanya menjalani hukuman 18 bulan saja. Saltanat Nukenova lahir pada tahun 1992 di Pavlodar, juga berasal dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah pebisnis sukses dan dengan dukungan mereka, dia melanjutkan studi di Inggris. Terungkap bahwa Saltanat adalah keponakan dari mantan wali kota Pavlodar, Kairat Nukenov. Sumber mengatakan dia sangat disayangi oleh teman-teman dan keluarganya. Saltanat digambarkan sebagai cantik luar dan dalam, dan jika dia peduli pada seseorang, dia sangat setia. Saltanat adalah orang yang sangat menyenangkan, dan hampir tidak ada hal negatif atau tidak stabil dalam hidupnya. Saltanat benar-benar menyukai pembacaan astrologi tentang takdir. Dia bahkan menarik klien yang ingin dibacakan peruntungan atau bagan kelahirannya.
dia biasa menawarkan sesi astrologi berbayar di halaman Instagramnya. Sultanat mencari nafkah dari bisnis ramalan kecilnya dan mendapatkan cukup banyak pengikut di media sosial. Begitulah pertama kali cara dia bertemu dengan Quandiv Bisimbayev. Quandiv menghubungi Sultanat untuk meminta konsultasi astrologi pada Agustus 2022. Hubungan mereka berkembang pesat. Kurang dari 6 bulan kemudian, pada Desember 2022, mereka melaksanakan upacara pernikahan secara Muslim. Namun pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi, karena Sultanat adalah istri kedua dari Quandiv Bisimbayev. Di halaman media sosialnya, Sultanat menulis, "Suami emas, saya tidak pernah menyesal mengatakan ya. Saya siap menggulung adonan dari pagi hingga sore hanya untuknya." Melihat foto-foto pernikahan bahagia mereka, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Quandiv tega membunuh istrinya dengan sangat brutal? Sungguh menyedihkan, ternyata Sultanat telah mengalami kekerasan dari Quandiv Bisimbayev sejak mereka menikah. Dia menyimpannya sendiri demi mempertahankan penampilan kehidupan yang sempurna di hadapan publik. Tetapi setiap orang memiliki titik puncaknya. Merasa patah hati dan putus asa, Sultanat mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya, Aitbek Amangyaldi, dan memberitahunya tentang kekerasan yang dia alami. Sultanat mengirimkan foto-foto wajahnya yang memar, 2 mata hitam, dan bibir bengkak. Semua akibat pemukulan dari suaminya. Dia meminta Aitbek untuk menyimpan foto-foto itu, menghapus pesan-pesannya, dan tidak melakukan apapun. Tapi meskipun saudara perempuannya itu memintanya untuk diam, Aitbek tidak tahan. Dia pergi ke apartemen Sultanat untuk menjemputnya. Pertemuan itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Setelah itu, Aitbek dan Quandiv berhenti berbicara, dan Sultanat sendiri mengurangi kontak dengan kakaknya. Kakaknya mencoba meyakinkan Sultanat untuk pergi bersamanya, tetapi dia memilih tetap tinggal bersama Quandiv untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Aitbek bersaksi dalam persidangan mengatakan, "Aku bilang padanya, ayo pulang, kamu tidak membutuhkan semua ini." Tapi Sultanat berkata, dia adalah orang dewasa yang mandiri dan mencintai Quandiv. Dia bahkan mengatakan semua ini adalah kesalahannya sendiri. Saksi lain membenarkan bahwa intimidasi terhadap Sultanat memang nyata. Mantan asistennya, Anara Tashova, ingat pernah melihat bekas cekikan tali di leher Sultanat serta memar yang parah di tangannya. Saat itu mereka bertemu di sebuah kedai kopi di mana Sultanat menggambarkan suaminya, Quandiv, sebagai seorang tiran. Sultanat telah mencoba meninggalkan suaminya beberapa kali, bahkan telah menyewa apartemen beberapa bulan sebelum pembunuhan terjadi. Saat di persidangan, terungkap bahwa Sultanat takut meninggalkan Quandiv karena dia mengancamnya dengan video intimnya. Sultanat menceritakan kepada temannya, Aida Ahmedina, bahwa Quandiv telah memanipulasinya untuk membuat video dengan menjanjikan akan putus dengannya setelahnya. Tapi kemudian Quandiv malah menggunakan video tersebut untuk mengendalikannya dan mengancam akan mempostingnya secara online. Aktivis hak asasi manusia Modiar Alban menjelaskan bahwa di Kazakhstan, reputasi seorang perempuan sangat dihargai dan video semacam itu akan membuat dia mendapat tekanan dan kecaman yang berat. Quandiv menyangkal pengancaman tersebut, tetapi mengatakan bahwa video tersebut ada di ponselnya dan mengklaim bahwa video itu bersifat pribadi antara suami dan istri. Berita tentang tragedi ini menjadi viral, sehingga mendorong masyarakat untuk menuntut transparansi kasus tersebut. Keluarga Sultanat juga melakukan protes menuntut untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh tanpa adanya kemungkinan suap. Sementara itu, protes dan kritik terhadap Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Perempuan semakin meningkat, karena kasus semacam ini sangat sering terjadi di Kazakhstan. Pengadilan kemudian membuka penyelidikan kepada publik. Mereka memutuskan untuk menyiarkan sidang pengadilan secara online setelah memilih juri untuk kasus tersebut. Persidangan dimulai pada 11 Maret 2024 dengan Quandiv Bisimbayev menghadapi 2 dakwaan, pembunuhan dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Sejak sidang pertama, Quandiv mengaku tidak bersalah telah membunuh istrinya. Dia juga membantah tuduhan telah menimbulkan penderitaan mental dan fisik, mengklaim
dia tidak pernah bermaksud membunuh Saltanat karena dia mencintainya. Menurut pengakuan Kwandik, pada malam tanggal 8 November 2023, dia dan Sultana menghadiri konser seorang penyanyi Rusia di Mabilan di Kazakhstan Central Concert Hall. Selama konser, pasangan tersebut bertengkar. Menurut orang dekat Saltanat, Kwandik sangat mencemburui istrinya itu. Dia memantau setiap gerak-geriknya, pesan, dan panggilannya. Kwandik sering meledak tanpa alasan. Hal ini membuat polisi bertanya-tanya apakah kecemburuannya ada hubungannya dengan perkelahian malam itu. Sebelum konser berakhir, pasangan itu pergi ke restoran BAU milik keluarga Kwandik, tempat di mana perayaan pernikahan mereka dilangsungkan hampir setahun yang lalu. Di sanalah Kwandik memukuli Saltanat sepanjang malam. CCTV restoran malam itu merekam Kwandik dan Saltanat keluar dari restoran dan berbicara di lorong sekitar jam 1 pagi. Keduanya dalam pengaruh alkohol. Setelah itu, Kwandik mendekati Saltanat dan memegang wajahnya sementara tamu lain melewati mereka. Kemudian pada jam 3 pagi, terdengar suara berisik dan lampu bergetar di balik pintu tertutup ruang VIP nomor 1. Jam 6:56 pagi, CCTV menunjukkan Saltanat dan Kwandik keluar dari kamar VIP nomor 1. Saltanat mengenakan jaket Kwandik sambil memegang pakaian, tapi tanpa memakai celana. Pada jam 7:16 pagi, rekaman menunjukkan Kwandik menjambak rambut Saltanat, melempar dia ke lantai dan menendangnya berkali-kali meskipun dia tidak melawan. Kwandik kemudian mencengkeram rambut Saltanat dan menyeretnya ke dalam toilet. Menurut pengakuan Kwandik, di dalam toilet, Saltanat melemparkan perhiasan yang dia berikan padanya ke dalam toilet. Dia menjelaskan bahwa tindakan ini menyakitinya secara emosional karena hadiah itu dia berikan dengan cinta. Tapi di pengadilan, pengacara keluarga Saltanat memberikan bukti yang menunjukkan jam tangan dan gelang itu ditarik paksa dari tangan Saltanat, bertentangan dengan cerita Kwandik. Kwandik kemudian keluar untuk mengambil minuman, dan ketika dia kembali, dia menemukan Saltanat telah mengunci dirinya di salah satu toilet. Dia mengambil tripod dari speaker dan memukulkannya ke pintu sampai terbuka. Kwandik menyatakan bahwa Saltanat menyerangnya terlebih dahulu dengan tinjunya dan menanggalkan pakaian yang dibelikannya tadi pagi, serta melemparkan pakaian itu ke arahnya. Merasa terhina, Kwandik menamparnya beberapa kali. Kwandik mengaku dia hanya memukul Saltanat dengan tangannya, namun dia terjatuh beberapa kali, membentur ubin, dinding, dan tiang toilet. Setiap kali Saltanat mencoba bangun, dia gagal karena dia terlalu mabuk. Melihat ini, Kwandik mengatakan dia mencoba membantunya berdiri. Dia meraih lengan atasnya dan menariknya berdiri, tetapi Saltanat menolak bantuannya. Dia berhasil berjalan beberapa langkah sebelum kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup ke dalam mangkuk toilet yang mengakibatkan cedera kepala yang fatal. Tetapi pengakuan Kwandik berbeda dengan hasil pemeriksaan forensik. Mereka hanya menemukan sedikit alkohol dalam darah dan urin Saltanat, yang menunjukkan bahwa dia tidak pingsan selama kejadian tersebut. Mereka menyatakan bahwa patah tulang hidung seperti yang dialami Saltanat memerlukan kekuatan yang signifikan seperti dipukulkan ke toilet. Nantinya, video yang ditampilkan di pengadilan menunjukkan Kwandik menyiksa istrinya selama sekitar 8 jam. Kwandik kemudian terlihat menyeret Saltanat ke area VIP di mana tidak ada kamera CCTV. Apa yang terjadi di sana tidak diketahui. Yang pasti, Saltanat tidak pernah lagi keluar hidup-hidup. Waktu kematian Saltanat tidak dapat dipastikan, tetapi otopsi mengungkapkan bahwa dia mengalami kematian yang lama dan menyakitkan karena trauma otak. Para medis baru dipanggil pukul 7:55 malam pada tanggal 9 November, ketika Kwandik dan sepupunya Baisanov menyadari bahwa Saltanat sudah tidak bernafas. Ini terjadi lebih dari 12 jam setelah pemukulan. Kemudian Kwandik ditangkap pada hari yang sama. Kwandik mengklaim bahwa Saltanat tertidur dan tidak bangun. Alih-alih memanggil ambulans, dia malah menghubungi seorang paranormal yang meyakinkannya bahwa Saltanat akan segera bangun. Kemudian dia menginstruksikan sepupunya, Baisanov,
untuk menutup mulut staf yang berjaga di sana malam itu, menghapus rekaman video yang kemudian dipulihkan oleh penyelidik dan membawa pulang ponsel Saltanat. Penyelidik percaya ini adalah upaya untuk menciptakan alibi palsu terhadap Saltanat. Selain itu, Kwandik menghubungi dua wanita setelah memukuli istrinya. Salah satunya adalah mikroinfluencer Gulnara Nasirberkova, dan satunya adalah wanita tak dikenal yang terdaftar di kontaknya sebagai Julia Super. Kwandik mengirim pesan kepada Julia Super, bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu bebas?" Gulnara bahkan datang ke restoran BAU untuk menemui Kwandik dan menghabiskan sekitar 1,5 jam di sana, sementara Saltanat sedang sekarat di ruang sebelah. Di persidangan, Kwandik menyalahkan semuanya pada Saltanat karena telah minum terlalu banyak. Kwandik meminta persidangan terbuka dengan keyakinan bahwa ia dapat membuktikan bahwa kejahatan tersebut tidak disengaja. Ia juga mengajukan petisi untuk pemilihan juri, dengan harapan dapat memenangkan sebagian masyarakat konservatif yang menjunjung konsep uyat, yang mana mengutuk perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh wanita, seperti mengenakan rok pendek, melawan suami, atau minum alkohol. Di pengadilan, Kwandik berusaha keras untuk menggambarkan Saltanat sebagai seorang wanita yang menderita kecanduan, meskipun bukti forensik menunjukkan kadar alkohol yang rendah dalam darahnya. Kwandik juga menuduhnya berkencan dengan pria yang sudah menikah sebelum mereka menikah untuk mendapatkan uang. Dengan membeberkan semua pemberiannya, Kwandik berusaha menggambarkan Saltanat sebagai pendamping yang hanya tertarik pada uangnya. Dia juga mengklaim bahwa Saltanat menderita gangguan kepribadian, histerik, dan tidak seimbang. Pada tanggal 22 April 2024, hasil pemeriksaan pada ponsel Kwandik mengungkapkan 12 video yang berisi rekaman dirinya memukul, menyiksa, dan mengata-ngatai Saltanat yang direkam pada hari kematiannya. Akhirnya, pada tanggal 13 Mei 2024, Kwandik Bisimbayev divonis hukuman 24 tahun penjara atas pembunuhan dan penyiksaan terhadap istrinya, Saltanat Nukenova. Namun tentunya masih ada waktu bagi tim kuasa hukum Kwandik untuk mengajukan banding, dan mungkin saja dia akan dibebaskan bersyarat sebelum masa hukuman 24 tahun berakhir. Sepupunya, Baisanov, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena telah menyembunyikan dan tidak melaporkan kejahatan. Mantan istri Kwandik Bisimbayev, Nashim, mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan tragedi dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Saltanat. Dia menikah dengan Kwandik selama 14 tahun sebelum bercerai pada tahun 2020. Pemerintah mendapat banyak tekanan dari masyarakat yang meminta bukti apakah mereka benar-benar berkomitmen terhadap janji-janji mereka untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kasus ini mendorong diambilnya tindakan legislatif pada bulan April 2024, yaitu penandatanganan undang-undang baru untuk mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Sekitar 400 perempuan meninggal di Kazakhstan setiap tahun akibat kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pengaduan yang diabaikan oleh penegak hukum, dan perempuan seringkali diminta untuk membatalkan pengaduan jika mereka tidak dapat membuktikannya. Saudara laki-laki Saltanat, Aitbek, berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Saltanat dari pernikahannya, dan sekarang masih memperjuangkan keadilan dalam pembunuhannya. Dia juga berperan aktif membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Semoga kematian Saltanat tidak sia-sia. Kematiannya telah menjadi pembangkit reformasi untuk memastikan tidak ada wanita lain yang mengalami nasib yang sama dengannya di kemudian hari. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.